Itu ada di dalam hadis Arba'in, ya. Seseorang yang kelihatannya melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga jarak dia dengan surga itu sudah begitu dekat, satu zira, satu hasta, kayak ini ahli surga, tetapi takdirnya mendahului dia melakukan amalan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ada orang yang kelihatannya maksiat semasa hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka, namun takdirnya mendahulinya ketika jarak dia sudah dekat sekali dengan neraka tadi, satu hasta, tinggal mencondongkan tubuhnya masuk neraka. Takdirnya mendahulinya, dia melakukan amalan ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Ya. Ini kisahnya. Ya. Ada orang, Pak, ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zikir, ya. Tapi masuk surga. Ada nggak, Pak? Ya. Ada seorang badui berkata pada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya ingin ikut berjihad dengan kaum muslimin. Boleh nggak?" "Boleh," kata Rasul. "Tapi syaratnya kamu harus masuk Islam dulu." Gitu. Akhirnya dia masuk Islam, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia selesai syahadat, dia langsung ikut berperang, kemudian mati, Pak. Mati syahid, masuk surga. Belum sholat. Nah, itu takdir baik buat dia. Ada orang juga, ya, dalam sebuah peperangan itu dia begitu gagah perkasa membantai musuh-musuh Allah, sampai para sahabat yang lain kagum dan berkata pada Rasul, "Ya Rasul, si fulan itu luar biasa, berani, gagah, banyak menewaskan musuh. Sungguhnya dia ahli surga." Apa kata Rasul? "Dia ahli neraka." Ya. Ternyata dia banyak terkena sabetan pedang, kemudian tangannya hampir putus. Karena begitu sakit, tidak tahan lagi, dia bunuh dirinya, Pak. Ya, dihujamkan pedangnya ke tubuhnya, sehingga dia mati dengan amalan ahli neraka, masuk neraka karena membunuh diri. Jadi begitu, ya. Jadi takdir seperti itu, Pak. Ya. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa, ya kan? Kata Nabi, beramal saja. "Ya Rasul," kata Ali, "kalau memang kita ini sudah ditakdirkan begini, ya buat apa kita berbuat?" Ya, kata Rasul, "Beramal, berbuatlah." Gitu. Karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Namun apa kata Allah? "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ada orang yang digampangin ke kanan aja, Pak. Ya, mau sedekah, mau ke masjid itu hati itu rindu sama masjid, mau kajian rindu sama kajian, mau baca Quran, ya, diajakin amal-amal soleh, itu cepat. Ya. Ada yang hatinya fasanuyassiruhu lil usra, ya. Pengennya ke kiri aja hatinya itu. Ya. Kurang satu nih, nah, dia datang pas, kurang satu, duduk satu, ya, Pak. Tambah mau judi ada aja duitnya, mau berzina ada aja orang yang mau berzina sama dia, ya. Auzubillah min zalik, ya. Mau minum ada aja teman yang minum, nggak ada duit datang, ya. Yuk duduk nongkrong, nggak ada duit, ini gue traktir, dari gitu, ya. Jadi gampang untuk ke kiri maksiat itu. Nah ini, kita kira-kira gampangnya kemana, Pak? Nah, perlu muhasabah. Itu, alhamdulillah, kayaknya kita ini lebih suka dengan masjid daripada di warung kopi. Kan ada juga, Pak, yang sukanya di pos ronda, main gaplek, udah azan gaplek, ketemu zuhur, ketemu maghrib. Padahal usianya sudah tidak muda lagi, udah lansia.
ya, masih di situ. Padahal kata Nabi, barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun tapi kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya di neraka. Nah, itu. Nah, di situ udah kelihatan ya takdir nanti. Cuman jangan lupa berdoa gitu, berdoa Allahumma rzuqni bihusnil khotimah. Kira-kira yang husnul khotimah itu mati ahli surga apa ahli neraka? Ahli surga. Nah, doa. Nah, yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Gitu. Nabi waktu itu apa kata Nabi? Dilihat di telapak tangan Nabi. Nih di tangan kiriku ini telah tercatat siapa-siapa nama umatku yang akan masuk dalam neraka. Mudah-mudahan kita nggak ada nama kita di situ, Pak. Ya. Nah, catat ada semuanya. Ya. Pun misalnya ada, kita berdoa Umar bin Khattab gitu, kalau takdirnya buruk maka jadikanlah baik. Nah, doa kita semoga kita husnul khotimah. Kemudian pelajaran dari hadis itu, kita jangan juga ya, langsung menjudge seseorang gitu. Ah, dia mah masuk neraka gitu kan, mentang-mentang kita lihat dia nggak pernah sholat itu. Langsung kita memvonis, kan kita suka memvonis itu. Ah, kamu ahli neraka, kafir, kata-kata gitu. Padahal nggak tahu. Padahal bisa jadi orang yang rajin sholat ujung-ujungnya dia jadi ahli neraka. Nah, udah kita doain saja. Melihat sesuatu yang tidak baik kita doakan. Mudah-mudahan ya orang itu mendapat hidayah. Ya Allah, berikan dia hidayah. Jangan ada kesombongan di hati kita. Ya, kalau ujub, saya udah sholat nih, saya pakai koko, saya pakai sarung, saya rajin ngaji. Ujub itu yang menjerumuskan kita bisa sul khotimah nantinya. Ya. Nauzubillah. Ini seperti iblis yang ujub akan dirinya. Dosa ujub tidak bisa ya, dosa sombong seperti iblis tidak dikhawatiri tidak diterima maafnya oleh Allah gitu. Ya. Sementara dosa syahwat, dosa orang yang mabuk berzina bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak memvonis apa yang kita lihat, kita doakan barangkali ada kebaikan pada orang lain di situ. Nah, itu yang penting. Dan kita tidak bangga dengan diri kita. Gitu. Doa ya, Allahumma rzuqni bi husnul khatimah atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu juga. Jadi doa-doa yang mesti kita perbanyak. Nah, takdir merupakan sesuatu yang harus kita imani. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka dia tidak merasakan nikmatnya iman dan lezatnya ilmu, ya Pak ya. Kira-kira begitu Pak.